Ini adalah set pisau terbang S level yang dibenci oleh semua orang. Tapi aku menganggapnya sebagai harta yang berharga. Karena senjata ini memiliki atribut yang unik untuk meningkatkan tingkat kritikal. Sangat cocok dengan profesi penjudi. Dengan ini, aku akan menjadi tak terkalahkan. Di dunia ini, orang kaya bisa membeli profesi terkuat, langsung naik ke puncak kehidupan. Sedangkan orang miskin hanya bisa membeli profesi terlemah, menghabiskan hidupnya dalam keterpurukan. Dan aku adalah salah satu orang miskin itu. Untuk mengumpulkan bahan terendah agar bisa beralih profesi di Ghost Star, adikku harus bekerja di rumah orang kaya setiap hari. 8 pekerjaan. Meski diganggu, dia tetap menahan diri. Kakakku bahkan bekerja keras meskipun dalam kondisi sakit parah, dengan kemungkinan jatuh kapan saja. Dan saat ini, aku malah bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Gemetaran. Kabarnya, jika bertahan di Ghost Star selama 5 menit, maka kamu akan otomatis menyelesaikan pergantian profesi. Tapi orang ini begitu kuat. Bagaimana bisa kekuatan manusia menandingi itu? Melihat gadis kecil yang sebelumnya bersembunyi di sampingku, sekarang sudah dihancurkan menjadi daging oleh monster wajah manusia. Aku tahu, aku tidak bisa hanya diam menunggu mati. Daripada terus lemah dan menunggu mati, lebih baik aku bertaruh untuk kesempatan terakhir. Begitu aku berpikir, aku langsung berlari menuju jurang. Meski bahuku tertusuk, aku tetap tak peduli. Karena aku harus bertaruh pada satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada detik sebelum monster wajah manusia mengejarku, aku akhirnya melompat dan jatuh ke jurang yang dalam. Pada saat yang sama, suara sistem terdengar di telingaku. Tindakan Anda sangat cocok dengan profesi penjudi. Selamat, Anda berhasil membangkitkan profesi tersembunyi. Penjudi, di dasar jurang. Ku perlahan membuka mata. Aku tidak mati, bahkan lukaku yang lama pun sembuh dengan ajaib. Ketika aku hendak bangkit dan memeriksa situasi, ruang di depanku tiba-tiba terbelah. Kemudian seorang gadis berpakaian minim keluar perlahan. Dia adalah kecerdasan buatan yang ada di Ghost Star. Selamat, Anda berhasil berganti profesi menjadi penjudi tersembunyi. Mendapatkan bakat double. Segala hadiah atau hukuman dari sistem akan mendapatkan efek 2 kali lipat. Dengan kemungkinan 1% memicu super double. Meningkatkan hadiah atau hukuman menjadi 10 kali lipat. Bakat super kritikal. Kerusakan kritikal Anda meningkat hingga 200 kali. Peluang awal adalah 0,1%. Mendengar itu, aku langsung sangat senang. Orang biasa akan mendapatkan 10 poin atribut setiap kali naik level. Sedangkan aku yang memiliki bakat double bisa mendapatkan 20 poin. Bukankah itu berarti setiap kali naik level, aku lebih kuat 2 kali lipat daripada orang lain? Dan ada juga super kritikal. Ini benar-benar seperti keajaiban yang membalikkan keadaan di saat kritis. Aku harus mencapai kota Sengyao dalam 7 hari untuk menyelesaikan tugas pemula. Aku mengambil senjata yang baru saja dijatuhkan oleh monster wajah manusia. Lalu aku menatap jauh ke depan dengan tekad. Kakakku, adikku, tunggu aku. Kali ini aku tidak akan mengecewakan kalian. Ternyata, 50 tahun yang lalu, sebuah benda besar bernama Ghost Star tiba-tiba muncul. Anehnya, orang-orang hanya bisa melihat siluetnya. Namun tidak ada teknologi yang bisa mendeteksi keberadaannya. Hingga suatu hari di paruh kedua tahun itu, mimpi buruk dimulai. Sebagian besar flora dan fauna tiba-tiba bermutasi, berubah menjadi monster yang disebut Beast Gods. Manusia bahkan tidak bisa melukai mereka meskipun menggunakan RWQ. Dalam keputusasaan, para penyintas secara tak terduga menemukan banyak portal di Blue Star. Begitu tubuh memasuki, mereka akan dipindahkan ke Ghost Star dalam bentuk digital. Tempat itu tampak seperti dunia mimpi yang tak pernah berakhir. Manusia tidak hanya bisa berganti profesi menjadi berbagai profesi, mereka bahkan bisa seperti karakter dalam permainan, memiliki peralatan, keterampilan, dan atribut yang kuat. Dan setelah mencapai level tertentu, mereka bisa membawa kekuatan luar biasa ini kembali ke Blue Star untuk melawan Beast Gods dengan kekuatan tubuh. Saat itu, era Ghost Star dimulai dengan transisi profesi untuk semua orang. Namun, masuk ke Ghost Star membutuhkan banyak uang. Orang kaya bisa mencoba berkali-kali tanpa batasan. Sedangkan orang sepertiku harus berhasil dalam satu kesempatan. Saat itulah suara teriakan tiba-tiba menghentikan pikiranku. Aku bersembunyi di balik pohon dan melihat ke kejauhan. Aku menemukan bahwa sumber suara itu adalah sahabatku, Yuan Zhu. Saat ini, dia sedang dikelilingi oleh 3 ular berbisa. Meskipun posisinya agak canggung, namun, kekuatan tinjunya yang luar biasa membuat ular-ular itu tidak bisa mendekat dalam waktu singkat. Melihat itu, aku langsung melompat ke depan. Satu serangan saja sudah membuat salah satu ular tertancap ke batang pohon. Yuan Zhu terkejut. Dia tidak mengerti mengapa aku tiba-tiba menjadi begitu kuat. Hanya aku yang tahu. Setelah atributku berlipat ganda, kemampuanku jauh lebih kuat daripada monster level 1 ini. Zuzi, kamu terus menarik perhatian mereka. Mengerti. 2,5 menit kemudian, 2 ular berbisa lainnya akhirnya aku tebas menjadi 2. Aku juga mendapatkan 3 poin pengalaman. Yuan Zhu yang selamat memelukku dengan erat, menanyakan bagaimana aku bisa melakukan itu. Aku pun tidak menyembunyikan apapun darinya. Aku menceritakan bagaimana aku berganti profesi menjadi penjudi. Yuan Zhu menunjukkan ototnya dengan antusias. Meski tidak mengerti apa itu penjudi. Tapi, bro, aku benar-benar berhasil berganti profesi menjadi prajurit. Level 1. Mendengar itu, aku terkejut.
Karena biasanya profesi yang kita dapatkan tergantung pada bahan yang dibeli sebelum memasuki Ghost Star. Dan prajurit adalah profesi yang ada di 5 besar negara Senyao. Bahan untuk ganti profesi itu memerlukan 5 juta. Kamu jangan-jangan meminjam GLD 7? Yuan Zhu tersenyum misterius. Dia bilang nanti akan menjelaskan lebih lanjut. Setelah mengubah ular menjadi kartu dan menyimpannya di tas, kita berdua melanjutkan perjalanan menuju kota Senyao. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis berambut merah muda muncul dari semak-semak. Kak, halo, namaku Sun Wanwan. Bolehkah aku bergabung dalam tim kalian? Keduanya, MN, terkejut. Seorang wanita cantik datang sendiri. 8 dari 10 kasus pasti seorang penipu atau pencuri. Gadis itu buru-buru mengatakan bahwa profesinya adalah dokter. Tidak hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa mengambil racun dari ular untuk meningkatkan damage senjata. Hanya berharap kami tidak meninggalkannya sendirian. Sebenarnya, aku ingin menolak, tapi memikirkan betapa berbahayanya uji coba pemula. Memiliki seorang healer pasti akan memberikan lebih banyak perlindungan. Akhirnya aku setuju dengan enggan agar dia bergabung dalam tim. Jiang Kai, apa kamu benar-benar karena ini? Aku tidak mau membongkar kamu. Sementara itu, di pangkalan portal Ghost Star nomor 18 di Blue Star, pria berkacamata sedang mengamati situasi setiap petualang melalui penunjuk lokasi yang dikirimkan. Tiba-tiba, sepasang kaki panjang melangkah masuk ke ruangan. Si empat mata, bagaimana para pendatang baru? Bagaimana dengan adikku, Sun Wanwan? Pria berkacamata itu mengelus dagunya dan berkata dengan serius. Situasinya tidak begitu baik, namun adikmu, Sun Wanwan, si Ping sedang bergabung dengan 2 orang asing. Mendengar itu, wajah Su Lanlan berubah. Apa dia masih takut dan mencari teman untuk bergabung? Perlu diketahui, semakin banyak orang dalam uji coba pemula, semakin besar kemungkinan monster akan muncul. Gadis bodoh itu benar-benar ceroboh. Memang, tak lama kemudian, di layar pemantauan, 2 monster wajah manusia muncul di dekat Sun Wanwan. Su Lanlan menginjak-injak kakinya karena cemas. 1 monster wajah manusia sudah cukup untuk tes pendatang baru. Dengan 2 monster, mereka pasti mati tanpa ampun. Meskipun setelah mati di Ghost Star, tubuh akan otomatis dipindahkan kembali ke Blue Star. Namun pengalaman kematian yang sangat nyata itu pasti akan meninggalkan trauma psikologis yang tak bisa dihapus. Bahkan yang parah bisa gila. Menyadari hal ini, Su Lanlan segera berlari ke portal teleportasi, berencana memberi bimbingan psikologis kepada adiknya sesegera mungkin. Namun, pria berkacamata di belakangnya tiba-tiba memanggilnya. Su instruktur, tunggu sebentar. Ayo lihat ini, ada yang aneh. Sementara itu, di Ghost Star, 3 orang itu sedang dikejar oleh monster wajah manusia, menangis terisak. Namun, kelincahan Yuan Zhu dan Sun Wanwan terlalu rendah. Mereka tidak bisa keluar dari jangkauan serangan monster wajah manusia. Melihat itu, aku langsung berputar dan berlari. Mereka berlari, dan aku akan menahan monster di belakang. Yuan Zhu langsung menangis. Kai, kamu mau apa? Ayo pergi bersama-sama, jangan bicara. Jika terus begini, kita bertiga akan mati. Setelah itu, aku melompat tinggi dengan senjata paku baja. Dengan suara tusukan, aku menembus tubuh monster wajah manusia. Namun, sebelum aku bisa senang, sebuah tangan besar tiba-tiba menyerang wajahku. Dengan keras, aku terlempar ke dalam tumpukan batu. Sial, pertahanan monster ini terlalu kuat. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa memberi mereka kerusakan yang berarti. Melihat monster wajah manusia itu lagi akan menyerangku. Di sampingku, Yuan Zhu gemetar ketakutan. Ternyata, dia bisa berganti profesi menjadi prajurit, berkat bantuan seorang orang misterius. Meskipun Yuan Zhu sangat pengecut, dia lebih mudah takut daripada orang biasa saat menghadapi bahaya. Namun, orang misterius itu menyadari bahwa dia memiliki kualitas langka, yaitu, ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan, dia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Bahkan, itu bisa membangkitkan potensi luar biasa dalam dirinya. Benar, saat itu, Yuan Zhu akhirnya meledak. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dia melancarkan pukulan keras. Kekuatan dahsyatnya membuat 2 monster wajah manusia mundur dengan cepat. Kai, meskipun aku pengecut, tapi aku bukan pengecut sejati. Kita adalah saudara terbaik. Kalau mau pergi, ayo pergi bersama. Kalau mati, mari mati bersama. Dengan suara ledakan, monster wajah manusia itu dipukul lagi ke dalam tanah oleh Yuan Zhu. Saat ini, aku sudah tercengang. Inikah kekuatan ledakan dari seorang prajurit? Meskipun masih belum bisa memberikan kerusakan besar pada monster wajah manusia, tapi dia masih pemula. Saat itu, sebuah aliran hangat memenuhi hatiku. Ternyata Sun Wanwan sudah membuka skill penyembuhan untukku. Apa yang kamu lakukan sebagai profesi pendukung? Kenapa tidak buru-buru lari? Sun Wanwan berteriak keras padaku. Aku tidak akan pergi. Sebagai seorang dokter, aku tidak akan pernah meninggalkan pasien begitu saja. Ternyata, ayah Sun Wanwan dulu meninggal saat melawan gelombang binatang karena kehilangan dukungan medis. Sakitnya yang mendalam itu, aku cukup merasakannya sekali. Aku ingin bertarung bersama kalian. Tak lama kemudian, aku menyadari luka di tubuhku sudah hampir sepenuhnya sembuh. Dengan senyum tipis, aku bangkit. Karena kalian berdua tidak takut mati, mari kita bertarung sampai akhir. Namun, pertahanan monster wajah manusia ini sangat luar biasa.
Bahkan meskipun bertiga, kami tidak bisa memberikan kerusakan fatal. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Gadis ini tidak hanya bisa menyembuhkan. Begitu aku ingat, aku cepat-cepat mengambil ular ST dari tas. Lalu memberi instruksi kepada Sun Wanwan untuk menyembuhkan Yuan Zhu, dan menambahkan racun pada senjataku. Awalnya agak terburu-buru, tapi Sun Wanwan cepat menemukan ritmenya. Dia fokus dan berusaha menyelesaikan tugas yang aku berikan. Saat itu, api semangat membara di hati kami bertiga. Meskipun menghadapi musuh yang sangat kuat, kami memiliki keberanian untuk mengalahkannya. Pada saat itu, racun akhirnya selesai. Aku mengangkat paku baja dan berlari menuju medan perang. Bantu aku untuk mengendalikan satu monster wajah manusia. Mendengar itu, Yuan Zhu berteriak keras dan mulai mengumpulkan tenaga. Lalu dengan tiba-tiba, dia melancarkan pukulan uppercut yang keras, memukul monster wajah manusia hingga tidak bisa berdiri. Jika kita bertiga bersatu dan saling bekerja sama, bahkan monster wajah manusia yang terkenal sebagai pembunuh pemula pun, pasti bisa kita kalahkan. Detik berikutnya, paku baja menembus kepala monster wajah manusia. Tubuh besar itu akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Sistem juga mengirimkan pemberitahuan. Selamat, Anda telah membunuh monster wajah manusia. Mendapatkan 2 poin pengalaman. Ketiga orang itu menampilkan ekspresi kegembiraan. Mereka benar-benar berhasil. Monster wajah manusia lainnya melihat rekannya mati, langsung mengeluarkan teriakan marah yang dalam. Namun, ketiga orang di depan hanya penuh dengan kepercayaan diri. Hanya dengan saling bertukar pandang, mereka dengan kompak berlari menyerang monster wajah manusia. Sementara itu, di sisi lain, di pangkalan portal Ghost Star nomor 18, keadaan sudah sangat kacau. Apa yang kamu katakan? Kedua monster wajah manusia itu berhasil dibunuh? Bagaimana bisa 3 pemula melakukan itu? Pria berkacamata itu juga tampak sangat terkejut. Sun Wanwan dan Yuan Zhu jelas tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Apakah itu anak muda bernama Jiang Kai? Namun, mengapa kami tidak bisa melihat informasi profesinya? Layar kembali ke Ghost Star. Setelah menyimpan ST kedua monster wajah manusia, ketiga orang itu berbaring di tanah dan tertawa keras seperti anak kecil. Tiba-tiba Sun Wanwan melambaikan tinju kecilnya dan berkata, dengan kekuatan dan koordinasi kita saat ini, seharusnya kita bisa dengan mudah mencapai akhir uji coba, kan? Namun, aku perlahan bangkit dan berkata jangan terburu-buru, karena menurut yang aku tahu, setelah uji coba selesai, papan peringkat pemula akan diumumkan berdasarkan poin. Jika kita bisa masuk dalam 3 besar, kita akan mendapatkan hadiah peralatan yang diberikan oleh militer. Sekarang kita masih punya banyak waktu. Kenapa tidak pergi berburu monster dan mengambil hadiah itu? Aku memutuskan untuk membawa Yuan Zhu dan Sun Wanwan untuk menaklukkan papan peringkat. Selama kita bisa masuk 3 besar, kita akan mendapatkan hadiah peralatan dari militer. Lakukan. Aku pun menjadikan Yuan Zhu sebagai umpan dan melemparkannya ke dalam hutan. Kai, aku menganggapmu sebagai saudara. Kamu malah menggunakanku untuk membuat jebakan. Mendengar itu, aku tersenyum dan berkata, jangan takut. Ciri khas prajurit adalah tubuh yang keras dan kuat. Lagi pula ada Nuan-Nuan yang siap menyembuhkanmu kapan saja. Sulit sekali mati. Dengan kerjasama yang sempurna antara kami bertiga, ular berbisa di sekitar kami dengan cepat dibasmi tanpa ampun. Kemampuan kami meningkat. Aku berhasil naik ke level 2 dalam sehari. Jumlah atribut total mencapai 56 poin. Yuan Zhu langsung terkejut. Mulutnya terbuka lebar. Apa katamu? Orang biasa hanya menambah 10 poin atribut per level. Kenapa kamu bisa sebanyak ini? Kelincahan. 4. Kekuatan mental. 56. Bukankah itu lebih kuat dari 4 orang digabungkan? Aku buru-buru menjelaskan bahwa ini hanya fitur profesi penjudi. Jika terkena hukuman, itu juga akan menjadi 2 kali lipat. Saat Sun Wanwan memandangku dengan mata berbinar, kecerdasan buatan sebelumnya muncul lagi, menyatakan bahwa setelah mencapai level 2, aku seharusnya mendapatkan kemampuan profesi. Namun karena telah memicu bakat double, aku akan menerima 2 kemampuan. Mata setan fokus, jarak pandang dan kemampuan pelacakan meningkat 50%. Menggunakan kemampuan ini akan menggandakan konsumsi mental. Tangan setan lempar kartu, meningkatkan efek penetrasi 20% saat melempar benda. Jika menggunakan kartu, penetrasi meningkat 200%. Namun konsumsi mental juga meningkat. 2 kemampuan jarak jauh, ternyata penjudi ini adalah profesi output jarak jauh. Namun saat ketiga dari kami sangat bersemangat, siap untuk berburu monster dengan pengalaman lebih tinggi. Namun, tiba-tiba berita buruk datang dari Blue Star. Perhatian, semua anggota di area pemula. Uji coba pemula akan semakin berbahaya. Harap semua departemen segera waspada. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kemudian, seorang pria tua masuk ke ruangan. Dia adalah komandan tertinggi di distrik Jiangzhong, Wei Ying. Kami mendeteksi bahwa negara L mengirimkan penyelundup untuk menyerang area pemula kami. Kami harus segera mempersiapkan respons. Mendengar ini, Sulanlan terdiam tidak percaya. Penyelundup adalah profesi khusus negara L. Biasanya, pemain tingkat tinggi tidak dapat memasuki area uji coba pemula. Namun, penyelundup dapat mengabaikan aturan ini berkat fitur profesinya. Karena itu, negara L sering mengirim orang-orang ini untuk menyusup ke area pemula negara lain. Menggunakan metode yang sangat kejam untuk membunuh para pemula, membuat korban tidak berani lagi login ke Ghost Star.
sehingga secara drastis mengurangi jumlah pemain pemula negara lain. Sulanlan memukul meja dengan keras. Sial, kenapa harus saat seperti ini? Nuan-Nuan memiliki kemampuan yang begitu lemah. Jika mereka bertemu dengan para penyelundup ini, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Wei Ying perlahan menutup matanya dan berkata, untuk uji coba pemula kali ini, kita harus siap untuk menghadapi kemungkinan tak ada yang selamat. Sementara itu, di dalam hutan Ghost Star, setelah mengaktifkan fokus mata setan, kemampuan deteksiku meningkat pesat, ditambah dengan efek penetrasi dari tangan setan lempar kartu. Bahkan target yang bersembunyi 300 meter jauhnya, dapat kutusuk dengan paku baja dan mati dalam satu serangan. Teman-temanku meskipun sudah sering melihatnya, namun tetap saja terkejut dengan caraku. Kau ini, sungguh monster. Namun, ketika ketiga dari kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di sungai di samping kami terdengar suara gemuruh. Beberapa sosok melompat ke daratan dengan tawa aneh. Mereka mengepung kami bertiga di tengah. Sebelum aku sempat bertanya apa yang mereka inginkan, sosok terakhir, seorang pria dengan kepala ayam, muncul dari air. Senyumnya menggoda, jangan takut, kami hanya ingin bermain sedikit permainan dengan kalian. Saat itu, Sun Wanwan tiba-tiba teringat sesuatu. Kalian adalah penyelundup dari negara El. Mendengar itu, aku terkejut sejenak. Kemudian wajahku semakin serius. Berdasarkan hasil deteksi dari jam tangan, mereka semua memiliki level di atas level 3. Pemimpin mereka bahkan level 5. Saat ini, atribut totalku hanya bisa melawan petualang level 4. Untuk mengalahkan level 5 itu, kecuali jika aku bisa. Begitu aku berpikir, aku mendongak dan melompat ke tanah, meminta Yuan Zhu dan Sun Wanwan untuk membentuk tim dan melarikan diri terpisah. Melihat itu, para penyelundup tertawa licik, meninggalkan orang lain di tengah kesulitan. Ya, tapi sayangnya, meskipun kalian menggunakan semua trik kalian, hari ini, kalian tidak akan bisa lolos dari genggaman tanganku. Kemudian, dua penyelundup level 3 dikirim untuk mengejarku. Sementara pasukan utama pergi untuk menyiksa Yuan Zhu dan yang lainnya. Di dalam hutan, dua sosok terus mengejarku tanpa henti. Salah satu dari mereka, dengan kepala seperti landak, terkejut berkata, anak ini berlari lebih cepat daripada pemula biasa. Tapi dengan kecepatan kita, kurasa dalam 2,5 menit lagi kita akan bisa mengejarnya. Namun, detik berikutnya, matanya tiba-tiba terbelalak. Dia melihat sosok yang sebelumnya ada di depan tiba-tiba menghilang secara misterius. Namun keduanya tidak terlalu peduli. Mereka kira aku hanya bermain-main dengan mereka seperti permainan kucing dan tikus. Saat itu, sebuah paku baja meluncur cepat dari kejauhan. Pria bermata juling itu mengangkat pedangnya dan berkata dengan meremehkan, serangan dari pemula seperti itu, aku bisa menahannya dengan satu tangan. Namun, begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya terlempar seperti peluru. Dia menghantam 8 batang pohon sebelum akhirnya berhenti. Pria dengan kepala landak itu sangat terkejut dan berteriak ke arah jauh. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sendiri yang terlempar? Ketika kabut asap menghilang, dia akhirnya membuka matanya lebar-lebar. Karena pria bermata juling itu sudah tertancap paku di batang pohon. Tiba-tiba terdengar suara mendengus dari belakang. Satu serangan dan mati. Penyelundup yang lemah. Pria dengan kepala landak itu cepat-cepat membuka jam tangannya. Kekuatan mental, 20 dia menyadari meskipun aku hanya level 2. Tapi total atributku mencapai 56 poin. Aku level 3 saja baru 45 poin. Ini tidak mungkin. Namun, jawabannya adalah beberapa tombak babi hutan. Maaf, aku memiliki aura kaki babi. Tidak pernah berbicara dengan orang. Ternyata alasan aku memutuskan untuk melarikan diri terpisah adalah karena aku bertaruh bahwa kepala ayam itu tidak akan mengejarku secara pribadi. Dengan atributku yang sekarang setara dengan petualang level 4, orang lainnya tidak ada artinya. Pada saat itu, kecerdasan buatan muncul lagi. Selamat, kamu telah membunuh dua petualang level 3. Dapat merampas 100 poin pengalaman dari masing-masing. Mereka juga kehilangan pengalaman ganda. Apakah kamu ingin merampasnya? Tentu saja merampas. Aku tidak menyangka ada pengaturan seperti ini di Ghost Star. Ini jauh lebih menguntungkan daripada membunuh monster. Detik berikutnya, 3 tubuh berubah menjadi energi dan perlahan menghilang. Aku berhasil naik ke level 3. Melihat ini, aku tidak bisa menahan senyumku. Profesi penjudi, level 3. Sekarang total atributku sudah mencapai 76 poin level 3. Penyelundup, waktunya berburu resmi dimulai. Sementara itu di sisi lain, pakaian Sun Wanwan sudah robek parah. Dan Yuan Zhu, untuk melindunginya, sudah diperlakukan dengan sangat kejam. Melihat wajah-wajah kejam di sekitarnya, Sun Wanwan menggigit bibirnya dan bertanya, Zuzi, apakah kamu rasa kaya akan kembali? Pandangan Yuan Zhu sangat tegas. Pasti, selama dia hidup, dia pasti akan kembali. Kepala ayam mendengarkan dan tersenyum sinis. Dua orang bodoh, jangan berharap. Sekarang aku akan membuat kalian merasakan rasa sakit yang lebih buruk dari mati. Namun, begitu dia selesai berbicara, salah satu anak buahnya tiba-tiba tertusuk senjata yang tak terlihat. Yuan Zhu tersenyum lebar. Anak brengsek, aku tahu kamu pasti tidak akan meninggalkan kami begitu saja. Sementara itu, kepala ayam panik dan mulai melihat sekeliling. Siapa itu? Tunjukkan dirimu dan lawan aku.
Ketakutan yang tidak diketahui seringkali yang paling menakutkan. Dan orang itu bisa dengan mudah membunuh penyelundup level 3 atau 4. Kemampuan mereka pasti setara denganku. Memikirkan hal itu, dia tidak peduli lagi pada Yuan Zhu dan yang lainnya. Dia mulai melarikan diri dengan panik. Pada saat itu, sebuah bayangan hitam muncul diam-diam. Anak buahmu boleh pergi, tapi nyawa mereka harus aku ambil. Detik berikutnya, paku baja meluncur dengan kecepatan tinggi dan menembus tubuh kepala ayam. Sekejap saja, tubuhnya tertusuk dan mati. Sementara itu, seluruh tim penyelundup kedua juga tewas. Ketika aku keluar dari hutan, Sun Wanwan langsung terisak dan berlari ke arahku. Jiang Kai, cepat lihat Yuan Zhu. Lukanya sangat parah, sudah di luar kemampuan penyembuhanku. Yuan Zhu menatapku dengan mata penuh air mata. Kai, hari-hari aku berjuang bersama kalian adalah kenangan terindah dalam hidupku. Tapi kali ini, aku mungkin tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kalian. Jangan bersedih, jangan kecewa. Bawalah keyakinan dan harapanku untuk melalui ujian ini. Ketika perasaan semakin dalam, Sun Wanwan tidak bisa lagi menahan emosinya. Air matanya mengalir deras seperti banjir yang meluap. Namun, tiba-tiba aku mengangkat seorang penyelundup dan melemparkannya ke tubuhnya. Kamu apa-apaan ini? Berisik sekali. Aku sengaja membiarkan 6 penyelundup hidup. Cepat bantu mereka. Bunuh dan tingkatkan level. Setelah itu kalian bisa bangkit dengan penuh kekuatan. Yuan Zhu mendengarnya dan langsung merasa lebih baik. Lutut tidak sakit lagi. Langkah pun terasa lebih ringan. Siapa yang tidak kesal? Lalu dia melihat dengan niat buruk ke arah penyelundup. Anak sayang, kami datang. Sementara itu di pangkalan portal negara L, para penyelundup terbangun dengan terkejut. Sungguh, sangat menakutkan. Mereka benar-benar iblis. Iya, prajurit itu bahkan memberi saya 8 kilogram olici. Akhirnya, saya mati karena itu. Melihat pemandangan ini, para pejabat tinggi terkejut. Mereka bahkan curiga apakah ada profesi yang bisa melawan penyelundup di negara Seng Yao. Namun mereka tidak tahu, di pihak Seng Yao, mereka juga kebingungan. Karena berdasarkan data, setelah Sun Wanwan dan yang lainnya bertemu penyelundup, mereka tidak hanya selamat. Mereka malah naik level.